Tuhan Yesus yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Saat sore hari ini kita semua bersyukur bahwa kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga saat hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya mengundang setiap saudara untuk bangkit berdiri, supaya kita semua melihat bukti kebesaran dan kasih Tuhan kepada kita. Haleluya Yesus.
surga. Saat sore hari ini Tuhan, kami akan beribadah Tuhan, merayakan kenaikan-Mu ke surga Yesus. Kami percaya Tuhan begitu besar kasih-Mu kepada kami semua. Haleluya Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, setiap puji-pujian yang akan kami naikkan. Kami percaya Tuhan, meskipun kita terbatas antara ruang dan waktu, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kami siap melompat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Saudara yang di rumah-rumah meskipun yang di dalam gereja diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Kita semua bersyukur saudara ya. Kita harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Yesus hidup dan kita semua dibebaskan. Haleluya.
sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Sebab bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Semua adalah oleh karena anugerah-Mu, Tuhan. Kami dipilih oleh Tuhan, dan kami hidup. Kehidupan kami akan menggenapi firman-Mu sebagaimana pujian tadi. Kiranya kehidupan yang ada ini, Tuhan, Engkau pakai kami, Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kami milik-Mu, Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, Engkau tolong kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman Allah, sehingga kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami sebagai umat pilihan-Mu, sebagai gereja-Mu, sebagai murid-murid-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu ini, dan Engkau juga mengurapi setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, baik yang malam hari ini ada di gereja dan juga yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing. Tuhan, lawat mereka, berbicaralah kepada kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim PAW yang sudah melayani pada kesempatan hari ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini adalah ibadah yang spesial bagi kita. Kenapa ibadah ini spesial? Karena di hari Kamis ini kita beribadah karena kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini masih tetap ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Karena kesempatan hari ini adalah kita membahas tentang firman Tuhan. Kita memeriksa kebenaran firman Tuhan, dan kita belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang ke-8 mulai sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah-rumah, silakan juga Bapak Ibu mempersiapkan Alkitab, dan kita akan menyimak dengan baik firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan sampai di ayat yang ke-11 ini. Namun yang akan saya tekankan adalah pada ayat yang ke-10 dan sampai ayat yang ke-11 dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu yang naik itu, tiba-tiba
seperti kamu melihat dia naik ke surga. Penekanan pada ayat 10 dan ayat 11 ini sangat luar biasa. Dan malam hari ini firman Tuhan akan saya beri tema, jangan melihat saja, tetapi mengingat dan mengerjakan. Ya. Firman Tuhan saya beri tema, jangan melihat saja, tetapi mengingat dan mengerjakanlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-10 jelas di sana dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, para murid tercengang melihat ke atas ketika Tuhan Yesus naik, dan Tuhan mulai tertutup oleh awan-awan. Namun ketika semua murid, dikatakan Alkitab kurang lebih 120 orang yang menghantar Tuhan Yesus pada saat itu di Bukit Zaitun. Tuhan Yesus naik ke surga. Pada saat itu kira-kira 120 orang itu tercengang melihat ke atas. Dan ketika Tuhan Yesus mulai ditutupi awan dalam kenaikannya itu, tiba-tiba di sebelah mereka berdiri 2 orang berpakaian putih. Mereka berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Saudara-saudara, perkataan 2 orang berpakaian putih ini, yang mungkin kita bisa tafsirkan itu adalah malaikat Tuhan, mengingatkan kita kepada satu peristiwa yang luar biasa. Para murid tercengang, dan orang yang berpakaian berjubah putih ini, 2 orang yang berpakaian putih ini, mereka berkata-kata kepada para murid yang sedang tercengang melihat ke atas. 2 orang ini berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Saudara-saudara, kalimat ini bisa berbicara tentang teguran juga kepada para murid. Mereka tercengang melihat ke atas, ke langit, saat Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan sidang jemaat, fokus para murid pada waktu itu melihat ke langit saja. Saudara-saudara, ada banyak orang-orang, bahkan orang-orang percaya ya, atau murid-murid Kristus, di dalam kehidupan kekristenan kita bukan hanya sekedar melihat saja. Oleh sebab itu firman Tuhan saya beri tema, jangan melihat saja. Para murid saat melihat ke atas, 2 orang berpakaian putih ini mengingatkan mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah,
sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan kita melihat saja, tetapi kita harus mengingat dan mengerjakan apa yang menjadi bagian kita sebagai utusan-utusan Kristus. Hari-hari ini ada banyak orang-orang percaya, mereka tidak bisa menggenapi panggilan hidupnya sebagai orang percaya karena mereka memilih untuk menjadi penonton, hanya melihat saja, namun mereka tidak bergerak dengan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita supaya kita sebagai gereja Tuhan tidak hanya melihat saja tanpa berbuat apa-apa, saudara, hanya tercengang melihat, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Mari kita sebagai gereja yang diurapi oleh Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mau bergerak dalam panggilan hidup kita, di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini. Saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan pesan ini kepada jemaat, bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang bukan hanya melihat saja, yang bukan hanya menjadi penonton saja, tapi kita mau bergerak dalam panggilan kita di dalam kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, ada yang Tuhan mau bagi hidup para murid, yaitu bukan berdiri saja melihat ke langit. Ada yang Tuhan mau dalam kehidupan para murid, bukan hanya sekedar berdiri menjadi penonton pada saat itu, melainkan mereka harus mengingat dan melakukan panggilan mereka sebagai gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kita ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama adalah mengingat janjinya. Gereja bukan hanya sebagai penonton, bukan hanya sekedar melihat saja, tapi gereja harus mengingat janjinya. Sebab sebelum dia naik ke sorga, Tuhan memberikan janjinya kepada para murid dan orang-orang percaya. Mari kita lihat bersama-sama di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam ayat yang ke-4, ya. Ya, ayat yang ke-4 dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama tadi. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jelas Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia pernah menyampaikan janji Tuhan, janji Bapa kepada para murid, kepada gerejanya, yaitu dicurahkannya Roh Kudus. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan inginkan untuk kita ingat
Namun Tuhan inginkan supaya kita mengingat janjinya, mengingat janji yang telah diucapkannya, bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, gereja Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menerima Roh Kudus itu, dengan menerima Roh Kudus kita akan memiliki, dipenuhi dengan kuasa. Gereja Tuhan akan menerima kuasa. Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan kita menerima Roh Kudus, gereja menerima kuasa. Pesan firman Tuhan malam hari ini yang juga pernah disampaikan malaikat kepada para murid yang melihat kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita bukan hanya menjadi orang-orang yang melihat saja, bukan menjadi penonton-penonton saja, namun kita mengingat janji Bapa yang diberikan kepada kita. Kita senantiasa menerima janji itu, dan ketika kita menerima janji Tuhan itu, maka gerejanya menerima kuasa. Minggu yang lalu kita sudah banyak belajar tentang kata kuasa yang dipakai kata dunamis. Kata ini membentuk juga kata dunamit, seperti bahan peledak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arti kata dunamis adalah kuasa, kekuatan, kesanggupan. Ketika gereja menerima Roh Kudus, gereja memiliki kesanggupan, gereja memiliki kemampuan, kekuatan dari tempat yang maha tinggi untuk bergerak menjadi, saudara-saudara, utusan-utusan Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita menjadi gereja yang bukan hanya melihat ketika ada situasi sulit, kita hanya melihat situasi yang ada, namun kita tidak bergerak karena kita melihat situasi-situasi. Saudara, kita tidak sedang melihat-lihat, kita tidak sedang mengamat-amati, tapi kita mau bergerak di dalam panggilan kita sebagai gereja Tuhan, menggenapi firman Allah yang sudah diberikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika gereja dipenuhi Roh Kudus, menerima Roh Kudus, maka gereja juga menerima kuasa. Tadi dikatakan, oleh sebab itu gereja bisa melakukan perkara-perkara yang, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan yang pernah Tuhan Yesus lakukan sendiri di bumi. Itulah janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya, para murid. Kita melihat sejarah dalam Kisah Para Rasul, gereja mula-mula bergerak dalam kuasa Roh Kudus, dan mereka menjangkau jiwa-jiwa melebihi saat Kristus ada di bumi. Itulah janji Tuhan, bahwa ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita
Yesus lakukan di muka bumi ini. Kita akan melihat ayatnya di dalam Yohanes 14. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-12. Kita baca ayat yang ke-11 dulu ya. Yohanes 14 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini konteks Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, kenaikan. Jadi Tuhan inginkan gerejanya bekerja dengan kuasa Roh Kudus dan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bukan hanya sebagai penonton, bukan hanya cuma melihat saja, mengamati kondisi-kondisi yang ada, tapi gereja harus bergerak menjadi berkat dengan pekerjaan-pekerjaan besar bersama dengan Roh Kudus. Inilah makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, sebagaimana yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-10 ini. Dan ayat yang ke-11 juga mengatakan, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mari kita jangan hanya melihat, menjadi penonton saja, tapi kita bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Saya percaya, saudara, kalau hidup kita selalu dipenuhi Roh Kudus, hidup kita berdampak kerajaan Allah. Amin. Permainan musik bagi pemain musik, kalau hidupmu, pelayananmu dipenuhi Roh Kudus, saya percaya bukan hanya sekedar permainan biasa. Saudara, permainanmu akan dipakai Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Musikmu akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Musikmu akan membawa kelepasan. Permainan pelayananmu di atas mimbar ini bukan hanya sekedar panggung belakang, tetapi permainanmu, pelayananmu di atas mimbar ini adalah mezbah yang membawa dampak bagi kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu pentingnya kita hidup di dalam Roh Kudus, sehingga apa yang kita lakukan, meskipun hanya sekedar memainkan keyboard, tapi alunan-alunan musikmu itu diurapi oleh Tuhan. Alunan-alunan musikmu, alunan permainan keyboardmu, permainan bass, permainan drummu, suaramu yang memimpin pujian, itu akan berdampak luar biasa. Dipenuhi urapan Roh Kudus. Saudara-saudara, masa gereja kalah dengan Didi Kempot? Ya, waktu Didi Kempot meninggal, penggemarnya, fansnya sampai di Suriname mereka merasa kehilangan. Kenapa? Karena musiknya dia memiliki kekuatan. Fansnya cukup
Didi Kempot. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu yang di dunia musiknya sanggup membius orang-orang penonton, fansnya, sampai dia dijuluki The Godfather. Apa itu? Broken Heart. Saudara-saudara, kenapa? Karena karya-karyanya diciptakan membawa dampak, kekuatan, membius orang-orang yang mendengarkannya. Saya percaya musik kita tidak akan membius orang, tapi musik kita, musik di tempat ini, pelayanan di tempat ini akan mengalir dengan dinamika Roh Kudus, melawat setiap telinga yang mendengar, membebaskan orang-orang yang tertawan, dan memberkati banyak orang. Amin. Ini yang penting. Sehingga apa yang kita lakukan, kita kerjakan di mimbar ini bukan hanya sekedar sensasi belaka, bukan hanya sekedar panggung. Kita sering merubah dekorasi tampilan di belakang ini. Panggung memang perlu diubah-ubah, tapi itu bukan yang esensi. Saya mau katakan, yang esensi adalah jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus, jiwa-jiwa diberkati, jiwa-jiwa diutus dari tempat ini untuk dunia. Saudara-saudara, dimenangkan bagi Kristus. Ini loh saudara, pentingnya kita penuh dengan Roh Kudus, sehingga pelayanan kita bukan sensasi, tetapi pelayanan kita adalah esensi. Amin. Ini yang diperlukan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bersama dengan Roh Kudus, sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 12 tadi. Nah, saudara-saudara, dengan Roh Kudus, gereja dan para murid bergerak bersama Roh Kudus, bukan bergerak sendiri. Tidak sedikit orang percaya bergerak sendiri dengan pola-polanya sendiri, dengan rancangan, blueprintnya sendiri. Saudara-saudara, rancangan atau cetak biru blueprintnya sendiri. Saudara, Tuhan mau kita bergerak dalam kehendaknya, dalam rencananya, bukan rencana kita pribadi, bukan pola kita sendiri, bukan cetak biru kita sendiri, bukan blueprint kita sendiri. Jadi ini yang penting kita pahami, saudara-saudara. Gereja harus bergerak dalam panggilannya bersama dengan Roh Kudus, yang tentunya Roh Kuduslah yang memimpin kehidupan kita. Saudara-saudara, program gereja itu baik. Semua yang kita rencanakan, agenda-agenda misi, program-program, target-target, visi, saudara-saudara, itu sangat penting dalam hidup kita. Tapi kalau semuanya itu tanpa Roh Kudus, maka kita bergerak dengan kemanusiaan kita. Kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa, tapi kita hanya sekedar melakukan tanpa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya kehendak Tuhan bagi kehidupan kita, supaya gereja benar-benar bergerak dan melihat karya Roh Kudus nyata menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang sangat penting dalam hidup kita. Bukan bergerak sendiri, namun bergerak di dalam kehendaknya, firman-Nya, sesuai dengan firman-Nya. Kalau saya bergerak sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan, bergerak dengan diri saya sendiri,
saya secara pribadi saya begitu takut untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Menjadi sangat ngeri. Seringkali saya berdoa bertanya kepada Tuhan. Ngeri rasanya kalau saya berjalan, kalau itu hanya kehendak saya sendiri. Saudara, kalau saya bergerak sendiri saya pasti tidak mampu. Dan ujung-ujungnya tidak ada hasil apapun untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang bisa kita persembahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pentingnya kita bergerak bersama Roh Kudus dan sesuai dengan firman-Nya. Kalau saya bergerak dengan kemanusiawian saya ini manusia biasa. Saya bisa nggak tahan dengan segala keinginan-keinginan, karena saya juga punya keinginan-keinginan. Saudara-saudara, saya juga punya kehidupan yang sama sebagaimana manusia yang lain. Mungkin ketidaksabaran juga ada dalam diri saya. Tapi saya selalu belajar menundukkan diri di atas kepentingan-kepentingan hidup sebagai manusia. Kita harus belajar menundukkan diri di bawah kepentingan sorga. Amin. Di bawah kepentingan-kepentingan, agenda-agenda yang Tuhan akan berikan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Maka di atasnya kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi adalah berbicara tentang jangan melihat saja, tapi kita harus mengingat dan mengerjakan apa yang kita ingat. Yang pertama yang kita ingat dan yang kita kerjakan adalah mengingat janji Bapa kepada kita semuanya, yaitu Roh Kudus. Lantas yang kedua, saudara-saudara, apa yang perlu kita ingat dan kita kerjakan dalam hidup kita? Yang kedua yang perlu kita ingat sebagai gereja Tuhan dan kita kerjakan dalam hidup kita adalah mengingat bahwa Dia akan datang kembali. Mengingat bahwa Kristus akan datang kembali. Jadi apa yang kita kerjakan kalau kita mengingat Kristus akan datang kembali? Yang kita kerjakan sebagai gereja Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Kristus kali yang kedua. Ini yang harus dikerjakan oleh gereja. Gereja harus penuh Roh Kudus, menerima janji Tuhan. Dan yang kedua, gereja harus mempersiapkan diri. Para murid harus mempersiapkan diri, mengingat bahwa Dia akan datang kembali. Saudara, dikatakan dalam firman-Nya di dalam Kisah Para Rasul tadi, ayat yang ke-11, dan berkata, jadi ada dua orang berpakaian putih ini berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Saudara-saudara, pesan terbesar dari kenaikan Kristus sebenarnya adalah berhubungan dengan eskatologi. Jadi pesan besar dalam kenaikan Kristus ke surga itu justru berbicara tentang eskatologi, yaitu kedatangan Kristus kali yang kedua. Oleh sebab itu begitu
kali yang kedua. Saudara-saudara, berita kedatangan Kristus kali yang kedua begitu ditekankan pada ayat ini, di mana ayat ini berbicara tentang kenaikan Kristus. Sebab apa? Sebab tidak ada yang diharapkan oleh gereja selain kedatangannya kembali. Saudara, Alkitab menulis pengharapan itu adalah pengharapan yang tidak terlihat. Itu namanya pengharapan. Tapi kalau pengharapan itu sudah terlihat, itu bukan namanya pengharapan. Gereja tidak lagi berharap keselamatan, karena keselamatan sudah terjadi lewat korban di atas kayu salib yang pernah dikerjakan Tuhan Yesus. Dan para murid melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Artinya melihat sendiri, saudara-saudara, bahwa keselamatan sudah dikerjakan. Kristus sudah mati dan Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Mereka sudah melihat semuanya. Mereka tahu bahwa mereka sudah hidup dalam keselamatan. Namun keselamatan itu akan diberikan, dinyatakan saat Kristus datang kali yang kedua, saudara-saudara. Jadi pengharapan mereka kembali setelah Kristus naik ke surga. Mereka bukan orang-orang yang kehilangan harapan. Justru gereja dan para murid tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Pengharapannya apa? Pengharapannya adalah menyongsong Kristus dalam kemuliaan saat datang kali yang kedua. Nah, inilah pengharapan, saudara. Kalau Kristus ada di muka bumi ini, itu namanya bukan pengharapan, karena Kristus ada, terlihat. Tetapi Kristus naik ke surga, gereja jadi memiliki pengharapan. Mereka berharap, menantikan bagaimana Kristus akan datang kembali untuk kali yang kedua, saudara. Oleh sebab itu, para murid diajar untuk mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Kristus kali yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bukan hanya menjadi penonton. Sebagai murid-murid Kristus dan orang-orang percaya, hidup kita harus bawa dalam pimpinan Roh Kudus. Bukan dengan hidup kita semau gue, tapi kita mau dipimpin Roh Kudus dan hidup mengerjakan panggilan kita, dan tetap mempersiapkan diri dalam pengharapan kedatangan Kristus kali yang kedua. Saudara-saudara, ini penting dalam hidup kita. Alkitab banyak mengajar kepada kita tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, hidup kita menjadi milik Kristus, maka kita pun dijemput sebagai gereja, sebagai mempelai yang siap untuk mengikuti pesta perkawinan anak domba itu. Maukah jemaat kehidupan kita menyongsong Kristus, diangkat di awan-awan, dan hidup
di dalam anugerah Tuhan, siap masuk kepada pesta perkawinan anak domba itu. Tentu saja kita rindu, saudara-saudara. Tentu saja hidup kita rindu. Jangan sampai kita menjadi gereja Tuhan, tapi ketika Tuhan Yesus datang menyongsong gerejanya, kita tidak siap. Kristus ada di awan-awan menjemput gerejanya, kita tidak siap. Mari kita persiapkan diri. Apa persiapannya kita menyongsong Kristus kali yang kedua? Gereja harus dewasa di dalam Tuhan. Kehidupan kita harus dewasa. Bukan lagi hidup dalam kedagingan, tapi kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah kesiapan kita, penuh dengan Roh Kudus, berdandan bukan menjadi manusia daging, tetapi menjadi manusia yang dewasa dalam Kristus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, ciri kedewasaan itu adalah kemandirian, betul? Ya. Kalau anak-anak makan saja, Pak, ambilin dong. Dia nggak bisa ngambil sendiri. Pakai baju aja dipakaikan mama atau papa. Itu anak kecil. Tetapi, saudara-saudara, kedewasaan selalu menunjukkan kehidupan yang mandiri. Beribadah gak perlu diobrak-obrak. Tahu bahwa hidupnya harus beribadah. Dan itu adalah lahir dari kerinduan dan cintanya kepada Tuhan. Tahu bagaimana harus membaca firman. Saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang kala ada beberapa jemaat. Tentu saja jemaat ini beraneka ragam, ya. Tapi ada jemaat-jemaat tertentu yang kadang hampir setiap hari mungkin nggak pernah saya besuk, tapi ada yang sering saya besuk. Ada yang mungkin nggak sering diobrak-obrak, tapi ada yang masih diobrak-obrak. Kenapa? Karena tingkat kedewasaan kita berbeda-beda. Dan tingkat kedewasaan itu, saudara-saudara, bisa kita nilai dari apa? Dari kemandirian, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Waktunya kita berdoa. Itu menjadi gaya hidup kita. Bukan lagi nunggu ada jadwal doa dari gereja, ada jadwal doa di gereja dalam persekutuan baru kita berdoa. Tidak. Mungkin dalam membaca firman juga seperti itu. Gak perlu ketika ada program pembacaan firman Tuhan di gereja. Mari kita dengan kemandirian, tanggung jawab hidup kita di dalam Tuhan, kita mengerjakannya dengan rela dan mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Itulah kedewasaan, saudara. Ya, kalau sampai hari ini mungkin bangun tidur pagi langsung jebrak, lupa menyembah dan berdoa kepada Tuhan, engkau belum menjadi orang yang bertanggung jawab atas kehidupan rohanimu sendiri. Saudara-saudara, jemaat yang dijemput oleh Kristus dalam kedatangan kali yang kedua adalah jemaat-jemaat yang dewasa dalam Kristus. Saya melihat
melihat contoh Yusuf sejak muda. Yusuf adalah contoh pribadi yang dewasa rohani. Sejak muda dia mengerjakan hidupnya dekat dengan Tuhan. Sejak muda dia menjadi orang yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu kedewasaan rohani tidak ditentukan dari banyaknya usia kita, tapi bagaimana kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas kehidupan iman kita pribadi lepas pribadi. Itulah kedewasaan rohani. Yusuf meskipun tidak dilihat orang, ketika dia ada di rumah Potifar, saudara-saudara, Yusuf begitu kuat imannya ketika menghadapi godaan istrinya Potifar. Padahal tidak ada orang yang melihat. Saudara-saudara, ukuran kedewasaan kita itu juga ditentukan dari integritas dalam hidup kita. Amin. Kalau hidup kita memiliki integritas yang baik, itu adalah kehidupan yang dewasa dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf begitu berintegritas. Meskipun tidak ada yang melihat, dia bisa melakukannya tanpa dilihat orang. Tetapi Yusuf tahu ada mata Tuhan yang selalu melihatnya. Saudara-saudara, mari bangun hidup kita supaya kita dewasa rohani. Kita hidup berintegritas, hidup dalam firman Tuhan. Bagi kita yang bekerja, mungkin kita dipercayakan keuangan kita, saudara, mengelola sebuah uang. Saudara-saudara, ya, bagaimana? Apakah kita berintegritas di dalamnya? Kalau kita bertanggung jawab dalam pekerjaan kita, mengelola keuangan itu, meskipun tidak ada yang melihat, kita tetap hidup dalam integritas saat kita bekerja. Itulah kedewasaan, hidup takut akan Tuhan. Amin. Hidup takut akan Tuhan, saudara-saudara, penting dalam hidup kita. Meskipun itu usaha kita sendiri, keuangan kita sendiri, tapi kita harus belajar mengelola keuangan itu dengan integritas. Mana yang menjadi bagian Tuhan, mana yang menjadi bagian kita. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Itu namanya integritas. Kita hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudara, gereja selalu mengumandangkan tentang perpuluhan, tapi saya jarang. Karena kalau urusan perpuluhan itu kadang-kadang ketika hamba Tuhan menyampaikan juga rasanya mak deg-degser gitu. Saudara-saudara, ya. Karena bicara soal keuangan. Tapi mari kita belajar di dalamnya, saudara, untuk kita hidup dalam integritas yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Tuhan tidak melihat besar kecilnya. Tuhan tidak lihat besar kecil yang benar-benar kita berikan kepada Tuhan. Ada pernah seorang jemaat datang kepada saya. Dia berkata bahwa, "Om, kalau saya memberikan persembahan perpuluhan, gaji saya kecil. Saya malu, Om." Lu ngapain harus malu? Tuhan gak lihat besar kecilnya, tapi Tuhan melihat kesetiaan kita. Bagaimana kita dewasa dalam mengelola itu di hadapan Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Sebagaimana Yusuf dipercaya itu, bahkan dia dipercaya di
istana Firaun, menjadi penguasa kedua. Dia mengelola lumbung-lumbung Mesir. Dan pada zaman itu Yusuflah pengelola yang paling handal, lumbung yang paling hebat di zaman itu, bahkan mengalahkan lumbung-lumbung sekarang ini seperti Bulog, saudara-saudara. Bagaimana Yusuf bisa menyimpan 7 tahun kelaparan? Ini disimpan sebelum 7 tahun kelaparan, dan bahan makanan itu tidak busuk, dipakai untuk persediaan 7 tahun kelaparan ke depan. Ini lumbung yang luar biasa yang Yusuf pernah kerjakan di Mesir, saudara-saudara. Bulog saja kalau nyimpan beras lama-lama dimakan kutu berasnya, nggak boleh lama-lama, maka beras itu bisa berjamur. Tapi puji Tuhan, satu contoh, satu hal yang luar biasa. Kenapa? Hal yang luar biasa selalu muncul di dalam orang-orang yang dewasa rohani dan hidupnya takut akan Tuhan. Hal-hal yang luar biasa akan muncul di dalam kehidupan orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, yang bergerak dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, persiapkan hidup kita menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini pesan terbesar kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah kedatangannya kali yang kedua. Dan gereja bukan hanya menjadi penonton saja, tetapi gereja harus mempersiapkan diri sebagai gereja yang dewasa dalam Kristus. Gereja yang sungguh-sungguh siap untuk menjadi mempelai wanita surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang perlu kita pahami di dalam firman Tuhan kali ini. Pesan kenaikan Kristus ke surga. Gereja bukan hanya melihat saja, gereja bukan hanya menjadi penonton saja, tapi gereja harus mengingat dan menghidupi janji Bapa. Dan gereja harus mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Kristus kali yang kedua. Dengan apa? Menjadi gereja yang dewasa, menjadi jemaat yang penuh tanggung jawab, menjadi jemaat yang hidup takut akan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah firman Tuhan, pesan firman Allah pada momen kenaikan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan firman Tuhan tidak saya perpanjang, kiranya Allah Roh Kudus memberikan pemahaman lebih lagi kepada kita sekalian. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya. Kita angkat pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi
di tengah-tengah kondisi yang ada akhir-akhir ini Tuhan. Pesan firman-Mu saat kami memperingati kedatangan kenaikan ke sorga, Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk terus mempersiapkan diri kami, untuk terus penuh dengan Roh Kudus dan mempersiapkan diri menyongsong kedatangan kali yang kedua. Tuhan, tolonglah kami umat-Mu, tolonglah kami jemaat-jemaat-Mu. Engkau yang tahu keterbatasan dan kelemahan kami, Engkau yang tahu kekurangan kami, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami memimpin kami, menyempurnakan kehidupan kami sampai tiba waktunya menyongsong kedatangan Kristus kali yang kedua. Tuhan, penuhi kami terus dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami bukan hanya memandang ke langit saja, bukan hanya melihat saja, bukan hanya menjadi gereja sebagai penonton saja, tapi kami mau dipenuhi Roh Kudus. Dan juga kami mau mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus kali yang kedua. Kami mau bekerja bersama Roh Kudus, menggenapi panggilan kami Tuhan. Dan kami mau dewasa dalam Kristus untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan biarlah Tuhan, Engkau persiapkan umat-Mu masuk dalam pesta perkawinan anak domba itu. Engkau layakkan umat-Mu, Engkau layakkan sidang jemaat-Mu dalam ketaatan dan kesetiaan sampai akhir Tuhan, untuk kami terus hidup di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, pimpin selalu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, pesan yang indah. Kami rindu Roh Kudus terus mengingatkan kami kepada firman ini Bapa, untuk kami terus hidup berjaga-jaga dan hidup terus membawa hidup kami melekat kepada Tuhan. Terima kasih. Kami sebentar juga akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami juga Tuhan kuduskan, supaya persembahan kami berkenan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang membawa persembahan mereka kepada Engkau. Engkau tidak melihat besar kecilnya nilai persembahan kami, tapi Engkau melihat setiap hati kami. Ketika kami datang kepada Engkau, kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat firman-Mu, dan kami akan memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita akan pujian Allah itu baik. Tunjukkan
semuanya. Dan kita akan bersama-sama berdoa mengakhiri ibadah seremoni kita di tempat ini. Dan kita akan melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pengiringan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada kesempatan hari ini. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 sampai hari ini, kami masih bisa beribadah kepadamu. Semuanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, tolonglah kehidupan kami sidang jemaat-Mu. Meskipun ibadah kami Tuhan terpisah karena jemaat-jemaat harus beribadah di rumah mereka masing-masing. Tetapi Tuhan, kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau juga melawat jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing dalam ibadah-ibadah mereka. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan menolong mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan pada kesempatan hari ini kami tetap berdoa bersama-sama untuk situasi kondisi bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi ini Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa. Kami tetap berseru bersatu hati bersama sidang jemaat-Mu, berdoa kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya menolong bangsa kami, supaya bangsa kami Tuhan dapat mengalami pemulihan yang dari Engkau, dan pandemi ini segera berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menolong kami semuanya, sehingga kondisi kembali normal. Usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu, kehidupan kami, bahkan dalam ibadah-ibadah kami boleh kembali pulih seperti sedia kala. Dan kami rindu bersekutu menjadi tubuh Kristus, memuliakan Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami bagi para medis. Tuhan, Kau tolong mereka. Begitu sulit mereka harus menghadapi kondisi ini, tetapi kami minta kepada Engkau, Tuhan tolong para dokter, Tuhan tolong para perawat, Tuhan tolong para relawan-relawan yang bekerja untuk menangani kondisi ini. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu atas negeri kami, atas kami semuanya. Tuhan, nyatakan Tuhan, supaya pandemi ini segera berlalu dan negara kami, bangsa kami dipulihkan dari kondisi ini Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat-Mu turun atas bangsa kami, berkat damai sejahtera, berkat pemulihan, berkat yang dari Tuhan dicurahkan atas Indonesia, negeri yang Kau telah anugerahkan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami. Berkati setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, supaya kami terus dipenuhi Roh Kudus. Kami boleh menjadi berkat meskipun di situasi yang sulit. Kami tetap menjadi saksi Kristus, dan kami boleh mengkabarkan kabar baik, yaitu Injil keselamatan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau menolong kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, pakai setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau juga melawat jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka masing-masing, tetapi kami bersama-sama di tempat ini berdoa, kiranya Tuhan menolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada dalam pergumulan Tuhan berikan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat mereka semuanya, Tuhan tolong mereka semuanya. Tuhan berkati dan pelihara kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Mungkin mereka ada yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam ekonomi, dalam rumah tangga mereka.
GBS Pelita Kasih di tempat ini Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Kami berdoa juga bagi yang berulang tahun. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati baik Valen, Bapak Edi Santoso. Kami berdoa juga untuk Bapak Rudi. Tuhan, Engkau berkati mereka ya Bapak. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau sudah memberkati mereka dengan bertambahnya umur. Tapi kami bersama-sama berdoa supaya Tuhan tetap memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan, kasih karunia Tuhan, dan pemeliharaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka semuanya Bapak. Kiranya roh takut akan Tuhan dan hidup semakin cinta akan Tuhan. Tuhan, karuniakan kepada mereka sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Dan kini saatnya Engkau akan memberkati jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah. Sidang jemaat Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Kini terimalah segala berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus-Nya, lengkap dengan pertolongan dan penghiburannya, dicurahkan memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati keluarga dan hidup rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati sekolah-sekolahmu dan masa depanmu sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini. Berkat ini dicurahkan hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang menerima berkat katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.